Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Kurnia Ramadhani, absen 12 dari MP2A, akan melakukan training salesperson yang bertemakan keterampilan penjual. Ya, di sini saya akan membawakan training mengenai keterampilan penjual. Baik, langsung saja mari kita masuki pada slide pertama. Ya, keterampilan penjual atau dalam bahasa gaulnya atau bahasa Inggrisnya sales skill. Ya, sales skill di sini memiliki arti pengetahuan khusus dan kemampuan yang terampil yang harus dimiliki oleh sales. Oke, mari kita telaah satu-satu ya. Pengetahuan khusus, kemampuan yang terampil. Nah, di sini pengetahuan khusus adalah pengetahuan yang product knowledge. Ya, di sini kita kenal bahwa pengetahuan yang harus dimiliki oleh sales ada 3. Product knowledge, company knowledge, dan competitor knowledge. Nah, di sini sales harus bisa menguasai pengetahuan-pengetahuan ini agar tidak terfokus pada produk saja, karena jika terlalu fokus pada produk saja, kita tidak bisa mengambil kekuatan dari company dan kompetitor, karena dua ini sebagai bumbu untuk penguat rasa dari produk tersebut. Nah, disinilah pengetahuan merupakan peran penting dalam skill yang harus dimiliki oleh sales. Nah, selanjutnya ada kemampuan yang terampil. Nah, kemampuan atau ability tidak hanya kemampuan kita dalam menjual, tapi benar-benar harus terampil. Karena seperti kita tahu bahwa sales itu tidak ada yang langsung sukses, tidak ada yang langsung memiliki omset yang miliaran atau jutawan, itu enggak. Jadi setiap manusia itu memang dilahirkan dengan potensi masing-masing. Jadi tidak ada bakat menjual saat lahir, lu nggak ada. Nah, bakat inilah yang perlu kita bentuk. Disinilah sebagai sales kita harus memiliki skill yang baik. Jadi agar menjadi sales yang sukses, yang baik, kita perlu bekali diri kita berbagai keterampilan yang harus ada dalam diri sales. Salah satunya kemampuan terampil. Kita bisa tahu dari pelajaran mengenai strategi dalam penjualan, teknik penjualan yang kita dapatkan sebelumnya dari rencana penjualan. Nah, disinilah kemampuan itu banyak penerapan dan aplikatif yang telah kita dapatkan dalam teori sebelumnya. Langsung saja, apa saja skill yang harus ada dalam diri sales? Ya. Nah, baik. Sesuai seperti yang kita ketahui bahwa skill itu ada 2 bentuknya, yaitu hard skills dan soft skill. Nah, hard skill dan soft skill itu masing-masing harus seimbang. Seperti kita bisa lihat pada gambar, hard skill yang di sini adalah specific, ability, dan teachable. Lihat ya, di sini semua lingkarannya itu berhubungan, semuanya menyambung jadi satu. Jadi jangan sampai lingkarannya ada yang lepas salah satunya. Selanjutnya ada soft skill. Soft skill di sini dibagi menjadi 3. Communicate, listen. Ya, soft skill ada 3 ya, ada communicate, listen, dan empathic. Nah, di sini semuanya juga masing-masing menyambung jadi satu. Jadi soft skill dan hard skill harus berjalan beriringan. Nah, mari kita telah satu-satu pada slide berikutnya. Hard skill. Hard skill yaitu mengidentifikasi prospek. Di sini masuk ke dalam unsur spesifik. Maksudnya apa? Kok bisa spesifik? Jadi begini, kita sebagai sales harus terampil dalam memilih calon konsumen. Nah, calon konsumen itu kita telah lagi. Tidak semua manusia calon konsumen ya. Calon konsumen iya, tapi tidak semuanya berpotensi untuk membeli produk kita. Nah, maka dari itu kita identifikasi menjadi prospek. Nah, di sini prospek kita harus bisa jeli dalam memilih prospek. Kita bisa jeli, bisa memilih dan selektif. Jadi prospek yang telah kita dapatkan itu kita benar-benar telaah, ini kira-kira beneran butuh nggak ya, punya daya beli nggak ya.
Jadi kan tidak semua orang itu punya ingin dan butuh. Jadi mungkin mereka itu punya daya beli tapi mereka nggak butuh dan nggak minat. Nah, itu nggak klop. Begitu pula sebaliknya, mereka ingin dan butuh tapi nggak punya daya beli. Nah, itu juga bisa jadi problem. Nah, maka dari itu kita sebagai sales harus punya skill jeli dalam memilih prospek. Di sini kita bisa lakukan identifikasi berdasarkan area atau berdasarkan habit dan kebutuhan atau faktor-faktor yang lain yang bisa kita deteksi sebelum melakukan presentasi atau demonstrasi. Begitu. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu kemampuan menjual. Nah, kemampuan menjual masuk juga ke dalam prinsip ability, skill ability. Ya, kemampuan menjual. Oke, kemampuan menjual, izinkan saya menggabungkan dengan menerapkan ilmu closing, karena penjualan itu tidak akan terjadi jika tidak ada closing, ya. Ilmu closing ini masuk dalam teachable. Maksudnya ini closing ini atau ilmu ini bisa kita ajarkan ke calon konsumen. Jadi ini merupakan suatu skill khusus bagi sales yang berhasil melakukan closing berulang-ulang kali. Karena sistem penjualan titik puncaknya berada dalam closing. Kalau nggak bisa closing ya tidak ada penjualan, benar? Ya kan? Nah, di sini ada beberapa teknik nih bagaimana caranya latih skill kita dalam melakukan closing. Yang pertama, kita harus melakukan PDKT. Nah, apa itu PDKT? PDKT itu bahasa gaulnya ya, kalau kita bahasa umumnya yaitu pendekatan. Ya, tidak ada closing jika tidak ada pendekatan terlebih dahulu. Itu memang harus ada PDKT dulu ya. Gimana mau closing, gimana mau ada yang beli kalau mereka nggak kenal kita, mereka belum tahu produk kita sebelumnya. Nah, mari lakukan pendekatan dulu baik secara produk maupun individu kita kepada calon konsumen atau prospek kita. Selanjutnya yaitu gali need and want-nya. Nah, di sini penting banget. Jadi kita harus tahu apa aja sih yang kira-kira produk kita dibutuhkan nggak sih sama konsumen, kira-kira produk kita diinginkan nggak ya oleh calon konsumen. Nah, jadi kita tuh harus pertama menggali dulu nih, apa sih, kenapa sih produk ini wajib atau harus dibeli sama prospek itu kenapa gitu. Nah, di sini kita bisa gali need and want-nya para prospek. Selanjutnya yaitu konsep yang ketiga yaitu tawarkan solusi. Nah, di sini kita sebagai sales keterampilannya nggak cuma menjual produk, tapi menjual solusi dari produk tersebut. Bisa dipahami? Jadi seperti ini. Misalkan saya menjual produk minuman. Nah, minuman di sini minuman yang nutrisi. Jadi saya tidak hanya menawarkan minuman ini bagus, ini buat ini, harganya cukup murah loh Pak, dari bahan ini aja. Nah, itu jangan cuma produknya aja, tapi kita jual manfaatnya atau kualitasnya atau solusi yang bisa kita berikan kepada prospek. Jadi itu banyak konsumen itu membeli produk karena memang memberikan solusi yang baik bagi permasalahan mereka. Nah, makanya mereka mau beli produk tersebut, bukan karena harganya mahal. Harga mungkin nggak masalah, asalkan solusinya memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah mereka. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir. Kalau sudah pendekatan, kita gali kemampuan dan kita gali keinginan dan minat dari calon konsumen dan kita tawarkan solusi. Selanjutnya yaitu kita closing. Nah, disinilah tahap yang menyenangkan ya. Disinilah tahap yang jiwa-jiwa salesnya itu muncul saat berhasil closing. Karena memang closing disinilah yang berperan penting untuk bisa menggerakkan operasional perusahaan yang lainnya. Nah, di sini kita pandai-pandai sebelumnya ya, pandai-pandai menawarkan atau bertanya yang cerdas. Jadi jangan sampai kita tuh pasif di sini. Jangan cuma kita doang yang ngomong, tapi interaktif dengan prospek kita atau calon konsumen kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam soft skill. Ya, soft skill di sini ada 3 poin ya.
yaitu yang pertama dapat mempresentasikan produk dengan baik, atau di sini kalau dimasukkan dalam lingkarannya tadi itu adalah communicate. Nah, maksudnya gimana? Mempresentasikan produk dengan baik. Nah, disinilah awal titik temu kita dengan konsumen. Setelah pendekatan kita udah ada rasa atau udah ada hubungan sebelumnya dengan prospek atau calon konsumen, kita lakukan presentasi atau demonstrasi. Ya, di sini ada beberapa media atau alat peraga yang sebaiknya kita bawa atau sebaiknya kita tunjukkan pada presentasi. Yang pertama mungkin contoh produk, sampel produk, lalu media-media lain seperti ini ya, seperti katalog. Di sini saya membawakan katalog dari produk saya, yaitu NutriShake. Nah, di sini kalau tidak ada produk mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai katalognya. Jadi dengan katalog ini mereka bisa lihat-lihat sendiri, bisa memilah-milah produk mana yang mau kita presentasikan. Nah, dalam presentasi ini komunikasi kita benar-benar menentukan. Nah, pastikan saat presentasi kita menggunakan informasi yang cukup efektif. Nah, karena kita melakukan presentasi atau demonstrasi produk, maka kita perlu menyiapkan berbagai informasi yang perlu kita lontarkan. Jangan sampai informasi ini sia-sia atau bertele-tele. Jadi pastikan yang kita sampaikan itu masuk juga atau dapat dipahami oleh calon konsumen. Jadi jangan kita capek-capek ngomong tapi konsumen sendiri cuma sebagai masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu hati-hati. Nah, jadi kita sebagai sales harus tahu presentasi yang saya bawakan ini bisa dipahami atau tidak. Nah, selanjutnya dalam presentasi pastikan kita menggunakan pilihan kata yang benar atau diksi ya. Di sini kita perlu menyesuaikan siapa calon konsumen atau siapa yang kita presentasikan. Nah, siapa yang akan kita presentasi. Dan maksudnya kita perlu menyesuaikan gaya bahasa, kita perlu menyesuaikan ekspresi atau penampilan dan pilihan kata yang tidak menimbulkan kesan ambigu. Nah, di sini kita perlu melihat siapa sih yang mendengarkan kita. Nah, di sini hati-hati karena jika kita memiliki maksud A tapi calon konsumen menangkapnya B, itu bisa menjadi salah paham atau miscommunication. Nah, ini hati-hati sekali. Jadi kita pastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah efektif dan mencangkup produk yang benar-benar bermanfaat. Nah, di sini selain menggunakan informasi dan pilihan kata yang baik, kita juga harus memperhatikan sikap kita. Maksudnya jangan sampai kita presentasi itu terlalu berlebihan. Kita jangan terlalu ngomong terus ngoceh terus, itu jangan. Jadi biarkan calon konsumen itu juga interaktif. Dan disinilah skill komunikasi kita main. Jadi kita berusaha interaktif. Kita kalau bisa, gimana sih caranya biar interaktif? Jadi gini, kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Maksudnya gimana? Jadi pastikan pertanyaan kita itu benar-benar menggali tadi ya, sebagai slide sebelumnya, menggali need dan want-nya, menggali yang mereka butuhkan, dan kita menggali bahwa kita itu punya solusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Jadi dengan kita bertanya, mereka menjawab, kita timpali, itu bisa menjadi komunikasi yang baik. Di sini saya tidak hanya ngomong tapi memberi kesempatan oleh konsumen untuk memiliki tanggapan-tanggapan atas presentasi kita. Nah, juga kita jangan berlebihan, bersikaplah wajar. Jadi jangan terlalu ekspresif, jangan agresif, jangan terlalu datar, itu harus yang wajar. Pastikan kita itu wajar ya, jangan tampak berlebihan, baik penampilan lalu ekspresi dan informasi yang kita berikan kepada calon konsumen. Selanjutnya ada attitude yang baik.
ya attitude yang baik kita masukkan ke dalam empati. Nah di sini sama ya, kan di sini tuh sikap yang wajar tadi jangan sampai berlebihan. Kita harus tahu siapa sih prospek kita, apakah lebih tua, lebih muda, atau sepantaran. Nah, jadi kita harus menjaga attitude kita dengan baik, tunjukkan profesional kita dan sikap ramah dan selalu senyum. Jangan terkesan menggurui juga ya. Selanjutnya yaitu yang poin ke-6, dapat merespon dan menanggapi keluhan konsumen. Di sini masuk dalam listen. Nah, di sini tugas kita setelah presentasi memaparkan berbagai informasi. Nah, selanjutnya pasti calon konsumen atau prospek memiliki respon dan memiliki tanggapan terkait yang telah kita sampaikan. Nah, di sini kita layaknya sebagai pendengar, kita harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Oh, respon mereka positif, respon mereka negatif, keluhan mereka seperti ini, seperti itu. Kita coba dengarkan baik-baik, pahami, dan supaya kita bisa memberikan respon balasan yang juga baik. Nah, keluhan di sini jadi saya mau memberi tahu ya, keterampilan kita dalam mendengarkan. Nah, di sini saat konsumen atau prospek itu menyampaikan keluhan atas presentasi yang telah kita sampaikan, jangan membuat kita down. Sekali lagi, keluhan-keluhan yang disampaikan jangan sampai membuat down, apalagi berujung penolakan. Nah, itu hati-hati. Gak apa-apa ditolak, tapi jangan down. Jangan sampai penolakan ini membuat kita buyar, apalagi ekspresi kita. Nah, jadi akan lebih baik jika kita mampu mengolah keluhan tersebut menjadi kekuatan. Gimana caranya? Maksudnya, kelemahan, mbak, itu produknya mahal, saya udah pakai produk yang A, yang apakah yang sama kayak produk yang B ini, saya takut kapok pakai itu lagi. Nah, itu keluhan dan itu terkesan melemahkan. Nah, disinilah tugas kita coba menguatkan tapi dengan bahasa yang elegan. Wah, misalnya seperti ini ya. Ya Bu, benar produk kami memang mahal. Produk kami berbeda dengan produk si A karena produk kami memiliki kualitas yang A, B, C, D. Nah, seperti itu. Kami menawarkan bahan-bahan yang digunakan itu impor Bu, misalnya dari Eropa. Lalu kami memahal karena memiliki kualitas yang A, B, C itu. Jadi kita sampaikan lagi. Jadi bisa jadi kelemahan yang ada bisa jadi kekuatan kita. Nah, sampaikan tapi jangan terkesan menggurui. Nah, bisa jadi dengan respon balik kita yang telah memberi penguatan, bisa jadi si calon konsumen merubah pikiran dan akan menjadi berubah pikiran. Oh gitu ya Mbak ya, boleh deh saya mau coba. Nah, itu bisa jadi. Nah, jadi keluhan-keluhan yang ada itu bisa jadi sebagai sumber kekuatan. Nah, baiklah, begitulah skill yang harus ada dalam diri sales ya, soft skill dan hard skill. Ini semua harus imbang. Ya, jadi kesimpulannya, keterampilan itu harus kita miliki dalam jiwa sales karena jualan itu mudah asalkan potensi dan skill kita terus diasah dan dipraktikkan. Jadi karena satu-satunya, kalau kata Bang Dewa Eka Prayoga ya, kalau mau kaya bisa dengan bekerja, tapi kalau mau kaya raya dengan cara cepat, halal, itu salah satunya dengan cara jualan atau bisnis. Begitu, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada bila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.